Kepada Marcelino, lihat dia muncul dari belakang, kemudian Marcelino memberikan satu asis yang sempurna dan diselesaikan luar biasa. Ya, Baby Assassin peluang bagi oleh Romani. Satu gol, kawan Kevin disambut dengan finishing yang sangat apik dari oleh Romani. Alboga, still Alboga, headed clear off the line by Rizky Rido, and cheered like a goal. Debut Patrick Kluivert beri pelajaran, tiru strategi Shin Tae-yong dan menuai hasil penuh. Striker timnas Indonesia makin bersinar, dapat penghargaan dari AFC. Penyebab timnas Indonesia dijagokan lolos Piala Dunia 2026 jika tampil di babak keempat kualifikasi. Sumarji menganggap laga debut Patrick Kluivert di timnas Indonesia memberi banyak pelajaran bagi staf dan pemain terutama dalam menjalin chemistry. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia 1-5 pada 20 Maret 2025 lalu, kemudian barulah 5 hari berselang, timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Sang manajer menyebut faktor chemistry dan adaptasi yang singkat jadi salah satu faktor kekalahan di laga debut Patrick Kluivert. Saya sedih juga dan mengerti perasaan pemain-pemain, kata Sumarji dalam program One on One di TV One yang tayang pada Jumat, 28 Maret 2025. Adaptasi dan chemistry yang ini belum terbentuk dengan semuanya, staf, pelatih, pemain. Saat ini kan baru semua, kita harus bisa menyesuaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, tambahnya. Sumarji juga menilai belum ada komunikasi yang baik antara staf, pelatih dan para pemain. Pria yang juga menjabat CEO Bayangkara FC itu mencontohkan belum ada momen saling mengobrol misalnya saat pemain menjalani perawatan. Lalu dengan ofisial dan para staf Kluivert, tugas saya yang turut andil membangun chemistry, kata Sumarji. Lupakan semua, jangan ada yang kecil hati atau nggak enak hati. Misal saat perawatan fisioterapi, banyak mengobrol antara staf dan pemain. Jadi di laga lawan Australia itu tidak ada yang momen-momen seperti itu. Tambahnya, setelah kalah 1-5 dari Australia, timnas Indonesia mengubah mentalitas saat bertemu Bahrain di GBK. Sumarji menceritakan bagaimana upaya bangkit dari skuad Garuda mengatasi keterpurukan tersebut. Jujur hancur hati saya setelah kita dibantai Australia itu, kata Sumarji. Tugas saya untuk membangkitkan semangat itu sulit. Semua pemain tertunduk, tapi Coach Patrick Kluivert cukup gentle. Dia bilang kita harus pulang ke negara kita dengan kepala tegak. Saya ajak bicara dengan seluruh pemain, coach dan lain-lain. Saat kamu dipanggil negaramu, kalah begini ini saatnya tunjukkan mental kalian di laga selanjutnya, tambahnya. Bahkan menurut Sumarji ada 3 pemain yang berpengaruh untuk membangkitkan semangat pemain lainnya, yakni Jai Idzes, Tom Haye dan Rizky Rido. Jai dan Tom mengajak pemain bicara dari hati ke hati, kata Sumarji. Sama Rido juga, dan Jai, bicara hati ke hati. Mereka saling menguatkan. Tujuan utamanya kan memang membangun chemistry. Ada pemain baru juga seperti Dean James, Septian Bagaskara, Ula Romeni. Itu perlu komunikasi antar mereka, tambahnya. Striker timnas Indonesia makin bersinar, dapat penghargaan dari AFC. Sebelumnya, Ula sukses mencetak masing-masing 1 gol pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kontribusinya sukses membuat Indonesia selalu mencetak gol pada bulan Maret ini. Gol apiknya terjadi pada menit ke-24 lewat kerja sama solid dengan Marcelino Ferdinand. AFC menetapkan bahwa gol Ula Romeni menjadi gol terbaik pada bulan Maret ini, tepatnya saat dia mencetak gol ke gawang Bahrain. Gol pemain Indonesia, Ula Romeni, ke gawang Bahrain terpilih sebagai gol terbaik di MD 78 pada putaran ketiga kualifikasi Asia AFC, Road to 26, tulis rilis di laman AFC. Striker Oxford United tersebut sukses mencatatkan sekitar 76% suara. Di posisi kedua ada pemain Iran, Mehdi Taremi yang mencetak gol saat melawan Uzbekistan. Selanjutnya, gol Ahmed Mahajne dari Palestina saat melawan Irak meraih 0,09% suara. Ula kemudian berhak mendapatkan gelar gol terbaik versi AFC. Romeni mencetak gol kemenangan pada menit ke-24. Setelah mengonversi umpan dari Marcelino Ferdinand untuk meraih 3 poin penting melawan Bahrain.
Penyerang Oxford United ini mengumpulkan 76% suara. Tutup AFC. Sebelumnya, AFC merilis 48 gol yang masuk nominasi gol terbaik. Netizen diminta untuk memberikan dukungan lewat voting di laman AFC. Setelah sempat kalah di polling, nama Ula kemudian naik dalam beberapa hari. Sementara itu, Timnas Indonesia akan kembali bertugas pada bulan Juni mendatang. Mereka akan menantang dua tim yakni Cina dan Jepang berada di posisi keempat klasemen grup C. Skuad Garuda diminta untuk mempertahankan posisi saat ini. Pasukan Patrick Kluivert sementara ada di jalur yang tepat untuk menuju putaran keempat. Penyebab Timnas Indonesia dijagokan lolos Piala Dunia 2026 jika tampil di babak keempat kualifikasi. Penyebab Timnas Indonesia dijagokan lolos Piala Dunia 2026 jika tampil di babak keempat kualifikasi akan diulas Okezone. Melihat kondisi sekarang, target realistis Timnas Indonesia adalah tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday 8 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 4 dengan 9 angka, atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat. Timnas Indonesia saat ini unggul 3 angka atas Bahrain dan Cina di tempat kelima dan keenam. Instagram Tom Haye, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, dipastikan lolos ke babak keempat jika menang atas Cina di matchday 9 grup C pada Kamis, 5 Juni 2025, plus di laga lain Bahrain bermain imbang atau kalah dari Arab Saudi. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 6 negara. Tim-tim ini merupakan negara-negara yang finish di posisi 3 dan 4 grup A, B dan C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 6 negara ini kemudian dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 2 tim. Mereka akan bertemu di tempat netral pada Oktober 2025. Tim yang finish sebagai juara di masing-masing grup, 2 negara, lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish sebagai runner-up akan bentrok di playoff Asia. Merujuk kepada penghuni peringkat 3 dan 4 di klasemen sementara grup A, B dan C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, semuanya berasal dari Asia Barat. Kecuali Timnas Indonesia. Negara-negara yang diprediksi ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah WA dan Qatar, Grup A, Irak dan Oman, Grup B, serta Arab Saudi dan Timnas Indonesia, Grup C. Alhasil, Timnas Indonesia bakal bersua salah satu dari wakil Asia Barat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang Timnas Indonesia menang atas negara-negara di atas sangat besar. Sebab, Timnas Indonesia memiliki catatan positif saat bersua wakil Asia Barat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari duel kandang dan tandang kontra Arab Saudi dan Bahrain, Timnas Indonesia tidak terkalahkan dengan catatan 2 menang dan 2 imbang. Timnas Indonesia imbang 2-2 dan menang 1-0 atas Bahrain. Sementara dengan Arab Saudi, Timnas Indonesia imbang 1-1 dan menang 2-0 atas Arab Saudi. Jadi, siap lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia? Kisah Jai Idzes yang sebut hanya masalah waktu bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Kisah Jai Idzes menarik diulas. Dia sebut hanya masalah waktu bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, itu mengatakan kualitas para pemain dan semangat untuk lolos Piala Dunia sangat besar. Kini, skuad Garuda pun masih bersaing dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, saat ini Timnas Indonesia sedang berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berada di urutan keempat dalam klasemen sementara grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kapan Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya? Saya yakin, ketika kami pergi ke Piala Dunia, itu hanya masalah waktu saja. Kata Idzes seperti dikutip dalam wawancara di kanal YouTube Serie A. Jai Idzes mengungkapkan tak pernah membayangkan berada di posisinya saat ini. Sebab, sejak kecil ia hanya berharap ingin menjadi pemain sepak bola profesional dan bermain di Liga Belanda. Sebelum bermimpi bermain di Liga Italia, menurutnya, ini juga bisa dicapai oleh Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Sebab, apa yang telah dilakukan sejauh ini sudah berjalan dengan baik, dan hanya perlu berjuang lebih keras untuk bisa melaju ke tahap yang lebih tinggi. Saya merasa sebagaimana manusia, kita selalu menginginkan lebih,
Lebih. Namun menurut saya jika kami mampu atau saat kami sukses bersama Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia, itu akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam hidup saya, ujar Jai Idzes. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, skuad Garuda juga bergantung pada hasil dari timnas lainnya untuk menjaga peluang mereka main di pentas sepak bola dunia. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 dalam lanjutan laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Senayan. Kemudian harus bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025 di laga pamungkas. Penyebab Emil Audero terancam gagal debut di laga timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyebab Emil Audero terancam gagal debut di laga timnas Indonesia versus Cina di lanjutan matchday 9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 5 Juni 2025 akan diulas Okezone. Emil Audero gagal tampil saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain bulan ini. Namun, kiper 27 tahun ini disinyalir akan menjalani debut saat timnas Indonesia bentrok dengan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Penyebabnya karena kiper utama timnas Indonesia, Martin Paes, dipastikan absen melawan Cina karena akumulasi kartu kuning. Hanya saja jika melihat jadwal klub Emil Audero saat ini, Palermo, ada peluang ex-kiper Inter Milan ini gagal menjalani debut melawan Cina. Hal itu terjadi jika Palermo lolos ke final playoff Serie B 2024 hingga 2025. Sesuai regulasi, dua tim teratas di klasemen akhir Serie B 2024 hingga 2025 berhak promosi ke Serie A 2025 hingga 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi 3 hingga 8 akan tampil di babak playoff demi memperebutkan satu tiket promosi. Hingga pekan ke-31 atau ketika kompetisi reguler menyisakan 7 pekan lagi, Palermo berada di posisi 7. Palermo masih dalam trek tepat untuk tampil di playoff promosi ke Serie A musim depan. Berdasarkan jadwal yang ada, kompetisi reguler Serie B berakhir pada 9 Mei 2025. Namun, final playoff Serie B 2024 hingga 2025 rencananya berakhir pada 1 Juni 2025, atau 4 hari sebelum laga timnas Indonesia versus Cina. Melihat kondisi di atas, Emil Audero disinyalir baru akan gabung timnas Indonesia H2 sebelum pertandingan melawan Cina. Jika ingin langsung dimainkan, Emil Audero mesti langsung cair alias beradaptasi dengan rekan-rekannya. Jika tidak, Emil Audero bisa mengalami nasib seperti Jai Idzes. Tahun lalu, Jai Idzes membela Venezia kontra Cremonese di leg 2 final playoff promosi Serie B 2023 hingga 2024 pada 2 Juni 2024, atau 4 hari jelang laga timnas Indonesia versus Irak. Efek jarak yang mepet antara laga Venezia versus Cremonese dan timnas Indonesia versus Irak. Pelatih skuad Garuda saat itu, Shin Tae-yong, memutuskan tidak memainkan Jai Idzes kontra skuad Singa Mesopotamia julukan timnas Irak. Hasilnya, timnas Indonesia tumbang 0-2 dari Irak saat itu. Jadi, apakah pelatih Patrick Kluivert akan memaksakan Emil Audero bermain melawan Cina? Menarik untuk dinantikan. FC Twente kalah 1-2 dari Heracles Almelo. Maes Hilgers catat statistik apik saat main 90 menit. Maes Hilgers tampil 90 menit pada laga FC Twente melawan Heracles Almelo dalam lanjutan Liga Belanda 2024 hingga 2025. Sayangnya, tim tamu takluk 1-2 dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, Maes cedera dan harus absen membela tim saat melawan timnas dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia pulang duluan ke Belanda untuk mendapat penanganan dari klub. Maes mengalami cedera saat timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia pada 20 Maret 2025. Kondisi itu membuat pemain tersebut ditarik keluar pada menit ke-60, sedangkan di laga kontra timnas Bahrain, Indonesia menang 1-0. Duel itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025 saat sudah kembali merumput, Maes mencatatkan performa cukup apik bersama FC Twente. Dari data Icecore, ia mencatatkan 2 intersepsi dan 5 clearance. Pemain berusia 23 tahun itu pun unggul 3 kali dalam duel udara dari 5 kesempatan dengan pemain lawan. Ia hanya sekali kehilangan bola dalam laga tersebut. Kekalahan itu membuat FC Twente masih berada di posisi kelima klasemen Liga Belanda dengan 46 poin. Mereka mencatat 13 kemenangan, 7 imbang, dan 7 kekalahan. Terdekat, FC Twente akan melawan Fortuna Sittard. Laga itu akan berlangsung di The Grootfeste pada 5 April 2025, pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Ex-pemain timnas Malaysia, Safei Salih antusias dengan semangat CEO timnas Malaysia, Robert Friend yang bercita-cita membawa Harimau Malaysia ke pentas Piala Dunia. Malaysia selama ini belum pernah tampil di ajang paling akbar sejagat itu. Piala Dunia jelas merupakan target utama bagi semua tim nasional, kata Safei Salih dilansir dari Stadium Astro. Dan untuk lolos ke Piala Dunia,
kami jelas harus menghadapi dan mendominasi pentas Asia terlebih dahulu. Bagi saya, berdasarkan apa yang direncanakan Harimau Malaya, kalau sudah di jalur yang benar, dengan semua pemain atau apapun proyek yang sedang dilakukan untuk memperkuat tim, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin kalau semua pihak bersatu dan bergerak menuju satu tujuan, diujar ex pemain Arema FC itu. Malaysia dikabarkan akan diperkuat oleh 6 hingga 7 pemain keturunan. 2 pemain yang dikabarkan masuk radar ialah Naim Garcia dan Monchu Rodriguez. Keduanya merupakan jebolan Akademi Barcelona. Safei Salih percaya bahwa kehadiran pemain keturunan bisa membantu timnas Malaysia ke depan. Kalau sudah dengan Barcelona, pasti itu berita menarik, baik. Karena kita tahu bahwa Akademi Barcelona telah melahirkan banyak pemain berkualitas, jadi itu akan menjadi harapan besar bagi para penggemar, yang berharap dapat membantu Harimau Malaya, kata Safei Salih. Kedua pemain itu dikabarkan memperkuat Malaysia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 yang digelar pada Maret mendatang. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, Malaysia masuk ke dalam grup F. Malaysia satu grup dengan rival Asia Tenggara Vietnam, Laos, dan tim Asia Selatan Nepal, hanya juara grup yang berhak lolos ke Piala Asia 2027. Agar bisa lolos, Malaysia harus bisa mengatasi ketiga lawan. Timnas Indonesia adalah salah satu dari 18 tim itu. Ke-17 tim lainnya ialah Arab Saudi, Australia, Irak, Iran, Uzbekistan, Qatar, Uni Emirat Arab, Jepang, Korea Selatan, Oman, Palestina, Bahrain, Yordania, Cina, Korea Utara, Kuwait, dan Kirgistan. PSSI menyebut bahwa di ruang ganti komunikasi antara pelatih dengan pemain tidak berjalan lancar. Ini terjadi saat pertandingan Cina melawan timnas Indonesia pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, 15 Oktober 2024. Kala itu, timnas Indonesia kalah dengan skor 1-2 dari Cina. Sebelum pertandingan berlangsung ada permasalahan yang terjadi di skuad timnas Indonesia. Hingga kabar pemberitaan pun bergema dengan menyebutkan Shin Tae-yong lebih memilih Asnawi Mangkualam sebagai kapten ketimbang Jai Itzes. Selain itu, Shin Tae-yong tidak memasukkan Eliano Rejders ke daftar susunan pemain. Shin Tae-yong juga menarik Mesilgers pada awal babak kedua yang dinilai melakukan blunder selama pertandingan. Dugaan-dugaan itu pun dibantah oleh mantan analis timnas Indonesia, Kim Jong-jing. Dalam YouTuber Deddy Corbuzier, Kim Jong-jing menilai apa yang disampaikan PSSI itu bohong. Saya melihat dan mendengar pernyataan itu media seperti apa yang mereka, PSSI, katakan di laga timnas Indonesia versus Cina. Saya bisa bilang itu tidak benar, kata Kim Jong-jing. Kim Jong-jing juga membantah bahwa keputusan Shin Tae-yong mengganti kapten ke Asnawi Mangkualam karena kekecewaan kepada Jai Itzes. Sebab, sebelum pertandingan dimulai ada kabar Jai Itzes mengumpulkan para pemain timnas Indonesia. Tanpa sepengetahuan Shin Tae-yong, itu berita bohong dan tidak ada satupun yang benar, kata Kim Jong-jing. Pria asal Korea Selatan itu mengaku ada di ruang ganti pemain timnas Indonesia saat melawan Cina. Selain itu, Kim Jong-jing juga sangat dekat dengan Shin Tae-yong. Kim Jong-jing tidak menampik adanya adu argumen yang terjadi di ruang ganti saat pertandingan. Sebab, itu merupakan laga internasional dan sudah menjadi hal biasa dalam sepak bola. Ini pertandingan internasional, apapun bisa terjadi dan situasi memanas. Kalau ada yang bicara ini masalah komunikasi, saya heran. Di pertandingan, ada JJ yang bisa menerjemahkan bahasa Indonesia. Lalu untuk bahasa Inggris ada saya yang bisa saya sampaikan. Saya selalu ada di sana, kata Kim Jong-jin. Kim Jong-jin mengatakan bahwa Shin Tae-yong sangat peduli dengan pemain timnas Indonesia. Menurutnya, momen kebersamaan ini sudah dibangun sejak Desember 2019. Coach Shin Tae-yong sangat mencintai pemain-pemain Indonesia. Bagi kami, kita ini adalah keluarga, itu tutupnya. Bahwa Shin Tae-yong ingin menonton pertandingan timnas Indonesia versus Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 meski telah dipecat. Shin Tae-yong telah diberhentikan sebagai pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025, meski tak menjadi pelatih lagi. Pelatih asal Korea Selatan itu masih peduli dengan timnas Indonesia. Kim Jong-jin mengutarakan bahwa dirinya dan Shin Tae-yong ingin timnas Indonesia berhasil dan bisa menjaga momentum untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kami benar-benar ingin tim berhasil. Kami benar-benar ingin tim membawa momentum ke depan, kata Kim Jong-jin dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier di YouTube-nya. Dan kemudian mencapai impian untuk memenuhi syarat untuk Piala Dunia. Coach Shin punya pesan yang sama. Untuk itu saya mengaguminya. Wow. Kadang saya berpikir tentang diri saya sendiri. Jika saya adalah pelatih kepala timnas dan kemudian diberhentikan tanpa alasan jelas dan terutama ketika Anda tidak melakukan kesalahan apapun, ketika segalanya berjalan begitu baik ketika Anda memiliki momentum, apakah saya masih bisa mengirim pesan yang sama kepada tim? Saya rasa tidak,
ujarnya. Lebih lanjut, Kim Jong-jin mengatakan bahwa Shin Tae-yong masih ingin nonton pertandingan timnas Indonesia ke depan. Timnas Indonesia akan melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025, akan tetapi Kim Jong-jin tak tahu apakah Shin Tae-yong akan hadir di Sydney. Dia ingin melihat pertandingannya. Laga tandang di Australia kan? Timnas, bermain di Sydney, kata Kim Jong-jin. Ya, dia ingin melihat pertandingan itu. Tetapi saya tidak tahu apakah dia akan ada di sana, ujarnya. Ia juga menekankan bahwa dirinya dan Shin Tae-yong ingin melihat timnas Indonesia sukses. Ya, sangat, ujarnya singkat. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang untuk lolos masih terbuka lebar jika bisa memaksimalkan 4 laga tersisa. 2 tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, telah menunjuk pelatih baru untuk melatih timnas Indonesia. Pelatih itu ialah Patrick Kluivert dari Belanda. Kluivert dikontrak 2 tahun hingga 2027 dengan opsi perpanjangan. Ex-pemain Barcelona itu ditemani 2 asisten pelatih Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Soal nasib calon pemain timnas Indonesia Ula Romeni, pelatih Oxford United jamin jadi bagian dari skuad. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, bicara soal nasib calon pemain timnas Indonesia, Ula Romeni. Dia memastikan Ula Romeni bagian dari skuad Oxford United. Pasalnya, Gary Rowett menilai Ula Romeni pemain berkualitas. Rowett pun mengisyaratkan Oxford United tak akan merekrut pemain anyar lagi di bursa transfer musim dingin. Oxford United berhasil memetik kemenangan atas Luton Town 3-2 di lanjutan Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Pertandingan itu digelar di Kassam Stadium, Oxford, Inggris pada Kamis, 23 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, Rowett berbicara tentang aktivitas transfer Oxford United. Salah satunya adalah kemungkinan tak merekrut pemain baru di bursa transfer musim dingin. Sebelumnya, Oxford United dikaitkan dengan sayap Hull City Ryan Longman. Namun, West Ham juga mengincar pemain itu. Rowett sendiri mengatakan skuadnya sudah cukup kuat. Kami memiliki banyak target dan banyak kesepakatan yang mungkin ingin kami capai. Tentu saja dia hanyalah salah satu dari mereka, kata Rowett dilansir dari Oxford Mail, Kamis, 23 Januari 2025. Anda melihatnya? Kami punya banyak pemain di bangku cadangan yang mungkin belum mendapat banyak waktu bermain seperti yang kita bicarakan, sambungnya. Rowett mengatakan, beberapa pemain berkualitas sudah mengisi skuad T-Ox julukan Oxford United. Dia memastikan, calon pemain timnas Indonesia Ula Romeni merupakan salah satunya. Ula Romeni adalah salah satu pemain yang masuk dalam skuad. Dia juga memiliki banyak kualitas. Idris Elmizoni adalah pemain yang belum banyak bermain di lapangan dan dia memiliki banyak kualitas, jelas Rowett. Kami akan melihat pasar, tetapi kami juga punya pemain di sini yang ingin bermain dan ingin mendapat kesempatan. Itu selalu merupakan tindakan penyeimbangan, tambahnya. Ula Romeni sendiri baru didatangkan Oxford United pada bursa transfer musim dingin. Seperti kata Rowett, Ula belum mendapatkan menit bermain yang cukup di Kassam Stadium. Striker berusia 24 tahun itu belum membuat debut di Oxford United. Akan tetapi, dia sudah duduk di bangku cadangan saat Oxford United mengalahkan Luton Town. Kepastian ini diungkapkan melalui unggahan terbaru Instagram resmi Timnas Indonesia, Jumat, 24 Januari 2025, mantan pelatih PSV Eindhoven tersebut masuk dalam jajaran asisten pelatih Timnas Indonesia. Pelatih berusia 60 tahun tersebut akan menjadi asisten Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Namun, ia juga ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas U23 Indonesia. Untuk itu, pelatih asal Belanda ini tak hanya fokus menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia saja. Akan tetapi, ia juga akan membantu Timnas Indonesia Senior. Selamat datang, Gerald Vandenburg, tulis media sosial Instagram Timnas Indonesia, sebagaimana dikutip bolasport.com, Jumat, 24 Januari 2025. Gerald Vandenburg akan menjadi pelatih kepala U23 serta bersama Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, menjadi asisten coach dari Patrick Kluivert di Timnas Putra Senior, jelasnya. Dengan ditunjuknya, Gerald Vandenburg ini, ia bakal melakukan kerja sama dengan beberapa tim, tak hanya Timnas Indonesia Senior saja, tetapi ia juga akan bekerja sama dengan Timnas U20 Indonesia dan Timnas U17 Indonesia. Pasalnya, untuk tim asuhan Indra Syafri dan Nova Arianto itu diharapkan bisa menjadi penerus Timnas Indonesia.
Oleh karena itu, kerjasama ini bakal dilakukan karena akan berkesinambungan di semua level. Selain itu, Gerrard akan bekerja sama dengan Timnas U20 dan Timnas U17 untuk memastikan kesinambungan di semua level, tulisnya. Mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas U23 Indonesia dengan harapan bisa membawa sepak bola Indonesia lebih baik. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengatakan pengalaman dari pelatih Helmond Sport tersebut bakal bisa memberikan kontribusi untuk sepak bola Indonesia. Untuk itu, Kluivert percaya Gerald van den Burg bakal bisa mencapai visi bersama dengan dua asisten lainnya yakni Pastoor dan Lanzaat. Pengalamannya yang luas, baik sebagai pemain maupun pelatih, akan melengkapi tim kepelatihan dan berkontribusi untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat berikutnya, kata Patrick Kluivert. Berkolaborasi dengan rekan yang berpikiran sama seperti Gerald sangat penting untuk mencapai visi bersama, ucapnya dengan diperkenalkannya pelatih anyar Timnas U23 Indonesia ini. Timnas U23 Indonesia pun diharapkan bisa terbang lebih tinggi ke depannya. Jemari bawa Garuda terbang tinggi, tulisnya. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia tahun 2025 ini sendiri direncanakan memiliki beberapa agenda. AFF dikabarkan tengah merencanakan menggelar kompetisi untuk kelompok usia U23, serta agenda yang pasti yakni Timnas U23 Indonesia bakal tampil di SEA Games 2025. Timnas U23 Indonesia bakal tampil sebagai juara bertahan dalam ajang 2 tahunan tersebut. Untuk itu, ini menjadi kabar baik dengan adanya pelatih baru buat skuad Garuda Muda. Pelatih Australia siapkan tim elit seperti Liverpool dan Man City, hingga tiru Pep Guardiola untuk lawan Timnas Indonesia. Pelatih Australia Tony Popovich membentuk tim elit untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, Australia akan menjamu Timnas Indonesia di Sydney Football Stadium, 20 Maret 2025. Setelah itu, tim berjulukan Socceroos itu bertandang ke Cina pada 25 Maret 2025. Popovich ditunjuk sebagai pelatih Australia sejak September 2024. Ia sudah memimpin pertandingan Australia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Popovich membawa Australia mengalahkan Cina dengan skor 3-1, lalu menahan imbang Jepang 1-1 pada Oktober. Salah satu hal yang dilakukan Popovich ialah memperkenalkan ahli gizi Julie Mack. Bulan November, Australia menahan Arab Saudi dengan skor 0-0 dan bermain imbang melawan Bahrain, 2-2. Sejak saat itu permen dilarang di hotel tim, lalu sajian pasta tanpa saus. Kami mendatangkan seorang ahli gizi yang lebih banyak menangani sisi pendidikan. Bukan, Anda tahu, punya itu, tidak boleh punya itu. Melainkan untuk mendidik mereka tentang apa yang dapat membuat mereka tampil sangat baik dalam satu pertandingan, kata Popovich. Bagaimana Anda mendukungnya 4 hari kemudian? Jika pemain percaya bahwa mereka dapat makan dan minum apa yang mereka inginkan setelah pertandingan dan hari berikutnya dalam pemulihan dan baru menyalakannya 4 hari kemudian, itu tidak berhasil. Itu tentu tidak berhasil di luar negeri, ujarnya. Popovich menjelaskan dengan mengambil contoh klub besar Inggris Manchester City dan Liverpool yang menggunakan program diet untuk pemain. Ia juga menyebut pelatih kelas dunia Pep Guardiola juga menerapkan hal itu. Maksud saya, kita berbicara tentang rencana diet dan perinciannya. Anda harus menghabiskan beberapa hari di Man City atau Liverpool, dan Anda akan melihat bahwa mereka pada dasarnya diberitahu tentang apa yang harus mereka makan. Tetapi itu tidak dibicarakan, kata Popovich dilansir dari The Sydney Morning Herald. Anda harus menghabiskan beberapa hari dengan Pep Guardiola, dan Anda akan segera melihat betapa pentingnya diet di sana, karena mereka bermain 60 hingga 70 pertandingan setahun. Jika itu tidak pada level elit, mereka tidak dapat mendukung performa itu setiap 3 hari, ujarnya. Pelatih yang pernah bermain untuk Crystal Palace itu yakin bahwa Australia adalah tim level tinggi, sehingga pemain yang ada di dalamnya dituntut untuk berada di level elit. Yang kami katakan adalah Socceroos adalah level tertinggi yang memungkinkan Anda bermain untuk negara Anda. Itu harus menjadi elit. Para elit akan bertahan dan jika Anda bukan elit, Anda tidak akan bisa bermain untuk Socceroos, kata Popovich. Ada 2 alasan yang membuat Tony Popovich mewaspadai Timnas Indonesia. Pertama adalah kehadiran Patrick Kluivert. Sebagai informasi, Patrick Kluivert merupakan pelatih anyar Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu resmi menggantikan posisi Shin Tae-yong pada 8 Januari 2025. Hal ini sejatinya sempat membuat Tony Popovich terkejut karena tak menyangka PSSI bakal mencari pelatih baru. Namun, pelatih berusia 51 tahun itu percaya Patrick Kluivert akan berusaha keras untuk memberikan hasil terbaik bagi Timnas Indonesia terlebih ini merupakan laga debutnya.
Sebagai informasi, duel antara Australia versus Timnas Indonesia bakal terlaksana pada 20 Maret 2025. Itu tidak mengubah apapun. Sulit bagi kami untuk memahami atau mengetahui alasan mengapa mereka mengganti pelatih kepala. Namun, secara internal, mereka telah membuat keputusan. Mereka mendatangkan nama yang sangat terkenal di dunia sepak bola, dan saya yakin dia ingin melanjutkan performa bagus mereka, dan mereka ingin memulainya dengan melawan kami, kata Tony, dilansir bolasport.com dari Soceros. Alasan kedua adalah terkait hasil terakhir duel Timnas Indonesia versus Australia. Timnas Indonesia tampil mengejutkan dengan menahan Australia 0-0 pada leg pertama. Kala itu pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 10 September 2025. Tony menilai hasil tersebut membuktikan bahwa Timnas Indonesia bukanlah tim yang boleh dipandang remeh. Mereka telah menunjukkannya dalam hasil pertandingan. Kami bermain imbang 0-0 dengan mereka di pertandingan pertama, ujarnya. Terlepas dari semuanya, Tony Popovic tetap menargetkan kemenangan. Mereka akan datang ke sini dengan harapan meraih hasil besar melawan Australia. Terserah kepada kami untuk benar-benar fokus pada diri sendiri dan memastikan bahwa kami dapat membangun landasan yang telah kami tetapkan sejauh ini. Kami akan menunjukkan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan, tetapi tentu saja tidak akan memasuki pertandingan dengan rasa takut, ujarnya.